Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, jauh dari planet Water Spirit, sinar cahaya mendekat di planet Tianyun. Orang di dalam sinar cahaya adalah Situnan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambutnya yang hitam mengalir, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tetapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona-pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet sial ini Tianyun, bagaimana sulitnya menemukan? Jika bukan karena bertemu dengan adik perempuan peri di sini, saya tidak akan pernah menemukannya. Tidak diketahui apakah Situnan mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu membuat wanita yang menakjubkan itu terkikik. Mata wanita itu memikat ketika dia berkata, "Mengapa Situ senior datang ke planet Tianyun?" "Haha, aku datang mencari saudara. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, saya ingin tahu bagaimana kultivasinya." Situnan mengungkapkan sedikit kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. "Saya sudah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana bocah itu sekarang." Wanita cantik dan memikat itu tertawa. "Oh, junior mungkin mengenalnya. Saudara laki-laki saya itu tidak tampan, jadi Anda mungkin tidak mengenalnya." Ketika Situnan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita yang menawan itu, dan ia mencubitnya dengan paksa. Setelah Situnan mendengar kata-kata itu, hatinya gatal dan dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa keindahan yang menakjubkan di planet Fengluan. Jika suatu hari dia bisa memerintah planet Fengluan, dia dan saudaranya, Wang Lin, bisa memeluk kecantikan di setiap lengan. Itu akan menjadi sukacita terbesar dalam hidup. Sangat disayangkan bahwa Lin kecil adalah sepotong kayu. Buang-buang ratusan tahun mengajar. Pada saat ini di roh air planet yang jauh, mata kanan Wang Lin memancarkan cahaya biru. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian kembali ke budidaya pintu tertutup. Orang-orang di dekatnya semua tersebar dan ketenangan dikembalikan ke planet roh air. Banyak orang pasti mengalami malam tanpa tidur, dan banyak yang bahkan tidak bisa berkultivasi. 3 saudara Chen seperti ini, Master Halloween seperti ini, dan gadis bernama Ling Er juga seperti ini. Dia tidak bisa melupakan pikiran tentang sosok yang menusuk langit bahkan ketika berjongkok. Dia tidak bisa berkultivasi dan hanya berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tenang. Mengapa ketika aku melihat sosok raksasa itu, aku merasa seperti sedang memimpikannya siklus reinkarnasi? Seolah-olah pada saat itu, saya merasakan rasa hormat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ling Er tidak memahami semua ini. Baru pada hari yang cerah, dia berhasil tertidur. Dia tidak tidur lama, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah mengalami seluruh hidup dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda dan mengenakan pakaian aneh. Dia berada di dunia yang akrab namun tidak dikenal. Langit benar-benar biru dan cukup cantik untuk membuat orang terpesona. Dia berdiri di altar menjulang yang menembus ke langit. Di bawahnya berdiri banyak pria dan wanita mengenakan pakaian aneh. Mereka melantunkan mantra aneh yang menggema di seluruh dunia. Dia merentangkan lengannya dan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat ke langit. Seolah-olah dia memanggil dan berkomunikasi dengan langit. Setelah waktu yang lama, awan dan angin datang dan langit berubah. Awan sekarang menutupi langit, dan orang-orang di bawahnya mulai melantunkan lebih keras lagi. Wajah mereka semua mengungkapkan kegembiraan dan rasa hormat yang ekstrim. Dia berlutut di altar dengan satu lutut dan tangannya dalam bentuk botol di depan dadanya. Kepalanya menengadah, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih, dan setelah melakukan gerakan aneh ini, sepertinya suara keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, awan-awan di langit bergejolak keras dan 2 sinar cahaya yang kuat secara bertahap menembus awan dan mendarat langsung di tanah. Awan diselimuti oleh kekuatan aneh yang secara bertahap menyebar ke segala arah. Namun, pada saat ini, sosok besar muncul di balik awan. Itu adalah dewa kuno. Hanya bagian atas tubuhnya yang terungkap,
tetapi tampaknya menempati langit dan bumi. Ada 8 bintang yang berputar cepat di antara alis dewa kuno. Saat dewa kuno ini muncul, semua orang di bawah altar mulai bersorak dan mengungkapkan ekspresi demam. Mimpi itu tiba-tiba berakhir di sini. Ling Er membuka matanya dan menatap langit-langit. Ini bukan pertama kalinya dia bermimpi seperti itu, tapi itu sering terjadi begitu dia memiliki kesadaran. Ini adalah rahasia di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan sampai hari ini, sahabatnya, Sister Zhao Sui, tidak tahu tentang ini. Bahkan kakeknya, Tuan Yichen, tidak tahu tentang ini. Awalnya, Ling Er selalu berpikir itu hanya fantasinya sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, itu selalu melalui filter dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pertama kali dia melihatnya dengan jelas adalah malam setelah dia melihat senior bernama Wang. Meskipun peristiwa mengejutkan terjadi di luar, dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Dalam mimpi malam itu, dia akhirnya melihat segalanya. Bahkan dia merasa sedikit aneh. Mengapa dia merasakan keakraban saat dia melihat senior Wang Lin? Dia merasa itu sangat aneh. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli pada saat itu. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia masih berpikir itu semua hanya mimpi. Namun, semua ini hancur setelah malam ini. Dia melihat sosok agung di langit. Meskipun sosok itu tidak sama dengan di mimpinya, bintang-bintang di antara alisnya dan perasaan yang menusuk hatinya persis sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa raksasa dalam mimpinya benar-benar ada. Ini menyebabkan hatinya berantakan total. Wang Lin duduk di dalam istana pada malam hari. Kilatan biru di matanya berangsur-angsur tenang sampai orang luar tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal. Membutuhkan terlalu banyak energi asal untuk mengaktifkan mantra penyelamat nyawa dewa kuno. Tidak cukup hanya mengandalkan energi asal yang diserap melalui pertempuran. Saat Wang Lin merenung, dia membuat rencana. Setelah berkultivasi sebentar, dia menamparkan tasnya memegang dan sinar cahaya ditembakkan sebelum mendarat di tangannya. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, menampakkan mahkota yang indah. Mahkota ini berisi jejak bayangan merah yang mengungkapkan kebanggaan ekstrim. Di sekitar bayangan merah ada garis emas yang mengelilinginya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa garis emas adalah jiwa naga emas yang telah banyak menyusut. Garis emas melingkari bayangan merah itu seolah-olah takut padanya dan benar-benar bergerak dengan bayangan merah. Saat Wang Lin menatap mahkota, bayangan merah dari masa lalu itu perlahan-lahan muncul di pupil matanya. Kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah adalah orang pertama yang dikagumi Wang Lin dalam hidupnya. Sulit untuk melupakan kesombongan jenius negara Suiyue, seseorang yang bahkan negara Suzaku melanggar aturan mereka sendiri. Mereka menerimanya sebagai murid dan menaikkan pangkat negara Suiyue. Mereka bahkan membiarkan Suiyue untuk memulai perang antara dua negara yang bahkan menyeret manusia seperti Danyu. Setelah Wang Lin berbicara, bayangan merah di dalam mahkota bergetar. Namun, itu tidak merespons, perlahan-lahan menghilang seolah-olah itu menghindarinya. Wang Lin menghela nafas dan dengan hati-hati melihat mahkota sebelum menyingkirkannya. Matanya menyala dan dia mengungkapkan ekspresi serius. Jika saya bisa memperbaiki dan mengendalikan item berikutnya, saya akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke Demon Spirit Land. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tasnya. Mayat wanita memancarkan cahaya perak muncul di depan Wang Lin. Selama pertempuran besar antara Al-Heaven dan Aliansi, Aliansi mengambil mayat yang dimurnikan, dan wanita ini adalah di antara 3 yang paling kuat. Setelah dia terluka, Wang Lin berhasil mencurinya. Wanita itu mengenakan gaun perak yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Jika dia hidup, dia akan menjadi wanita yang menawan. Namun, saat ini wajahnya pucat dan ledakan energi yin yang mengerikan datang dari tubuhnya dan memenuhi ruangan. Masih ada 2 rantai di tubuhnya. Salah satu dari mereka melekat pada humerus dan yang lain di pinggulnya. Rantai-rantai ini berwarna ungu kehitaman dan memberikan aroma yang kuat. Jika seorang manusia menciumnya, mereka akan segera mati. Bahkan seorang kultivator yang tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi akan segera diracuni. Jika mereka hanya mengambil napas, mereka hanya akan terluka serius. Tetapi jika mereka mengambil napas terlalu banyak, mereka akan mati.
Jika saya bisa mengendalikan mayat halus ini, saya akan mendapatkan kekuatan Nirvana Cleanser tahap awal lainnya. Mata Wang Lin menyala. Dia mengambil risiko untuk mengambil mayat saat itu, dan sekarang saatnya untuk memanen manfaatnya. Saat dia mengamatinya, ekspresinya berubah. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan mayat itu ditempatkan kembali di tas. Energi dan racun yin di dalam ruangan dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, suara ragu-ragu dan feminin datang dari luar istana. Wang senior, ini Ling Er. Saat ini fajar, tetapi angin malam masih bertiup. Di planet Water Spirit, anginnya sangat dingin, dan meskipun dia seharusnya tidak banyak merasakannya berkat kultivasinya, dia masih merasa sangat dingin. Dengan malu-malu dia melihat pria besar yang duduk di tanah di depannya. Dia ingat bahwa pria besar ini mengikuti di belakang Wang Lin beberapa hari yang lalu. Sekarang pria besar ini menatapnya dengan mata dingin itu, dan dia takut. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, Aku ingin melihat senior Wang. Bisakah kamu membiarkanku masuk? Tasan tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis di depannya. Jika gadis ini mengambil satu langkah lagi, dia akan menyerang. Pintu-pintu istana terbuka dari dalam. Wang Lin tersenyum ketika dia melihat Ling Er yang pemalu dan tertawa. Ada apa denganmu untuk datang ke sini sepagi ini? Setelah dia melihat Wang Lin keluar, dia menghela nafas lega, lalu dia menepuk dadanya dan dengan cepat berkata, Senior, matahari terbit di planet Water Spirit sangat indah. Ling Er ingin bertanya apakah senior ingin melihatnya. Ketika dia berbicara, wajahnya yang kecil menjadi merah. Meskipun Wang Lin adalah senior, dari pandangannya, dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Undangan yang begitu jelas menyebabkan jantungnya berdetak lebih kencang. Setelah Wang Lin mendengar kata-kata ini, senyum itu menghilang dan dia mengerutkan kening. Ling Er mengamati ekspresi Wang Lin, dan ketika dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya jatuh ke dalam lubang. Dia hanya berdiri di sana, menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. Nona Ling Er, saya masih harus berkultivasi. Jika Anda takut, saya akan menyuruh Tasan pergi bersamamu. Mata Wang Lin jatuh pada Tasan dan dia dengan tenang memerintahkan, Tasan, pengawal Lady Ling Er dan jaga agar dia aman. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi menatap Ling Er dan berjalan kembali ke istana. Dia tersenyum kecut di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tidak mengerti arti Ling Er? Meskipun mungkin berlebihan untuk memanggilnya monster tua, karena dia hanya berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, memanggilnya yang masih pas mengingat tingkat kultivasinya. Selain itu, usia sebenarnya lebih dari 1000 tahun, yang jauh lebih tua dari Ling Er. Satu-satunya alasan dia baik padanya selain dia memiliki akar roh air adalah senior yang baik kepada junior. Tidak ada arti lain. Ling Er tidak punya arti lain. Saya hanya ingin melihat matahari terbit bersama senior. Tidak bisakah senior bahkan menyetujui permintaan sekecil itu? Mata Ling Er jernih. Dia tidak tahu mengapa dirinya sendiri, tetapi saat dia bangun, dia ingin menemukan Wang Lin. Dia ingin menemukan jawaban untuk mimpinya. Dia punya perasaan dia akan mendapatkan jawabannya dari Wang Lin. Wang Lin membelakangi Ling Er dan dia tidak berhenti berjalan. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu ke istana perlahan ditutup. Senior, Ling Er ingin tahu tentang raksasa yang muncul tadi malam. Dia, apa dia? Ling Er hendak melangkah maju. Mata Tasan berbinar dan dia melangkah maju. Riak menyebar dan mendarat di Ling Er, mendorong punggungnya beberapa puluh kaki. Tingkat kultivasi Ling Er tidak tinggi, sehingga saat dia mundur, wajahnya berubah pucat. Energi spiritual di tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dikombinasikan dengan kegelisahan ekstrim dan malam yang gelisah, energi spiritual di dalam tubuhnya berubah menjadi kekacauan total. Darah mengalir deras di tenggorokannya dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wang Lin menghela nafas. Dia mengerutkan kening ketika tubuhnya menghilang dari dalam istana dan dia muncul di sebelahnya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan mengirim energi asal ke tubuhnya. Hanya satu siklus yang menyebabkan energi spiritualnya stabil dan cahayanya yang ringan hilang. Kamu gadis, ayo pergi. Orang tua ini akan menemani Anda untuk melihat matahari terbit. Wang Lin tidak berdaya. Meskipun dia memiliki niat baik terhadapnya, itu tidak cukup untuk mempengaruhi keputusannya.
Alasan dia pergi adalah karena dia melihat bahwa dia benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Senior, Anda setuju dengan permintaan Ling Er? Meskipun wajah Ling Er masih pucat, sukacita memenuhi mata besarnya. Matanya bersinar dan sangat menggemaskan. Hanya ini sekali, Wang Lin menghela nafas. Dia hanya menyaksikan matahari terbit dan terbenam dengan Ling Wuan selama tahun-tahun terakhirnya. Itu menjadi kenangan abadi bagi Wang Lin. Sejak itu, dia tidak menontonnya dengan orang lain. Jika ada orang lain, itu kembali di sekte pemurnian jiwa, di mana ia dan Liu Mei dipisahkan oleh dinding, namun mereka berdua menyaksikan matahari terbenam. Ling Er mengungkapkan senyum cerah ketika dia mengangguk dan membunyikan lonceng di pergelangan tangannya. Titik putih datang dari kejauhan. Itu adalah bangau putih yang terbang dan melayang di atas Ling Er. Ling Er melompat ke punggung Derek. Adapun Wang Lin, bagaimana dia bisa duduk dengan seorang gadis kecil di belakang bangau? Dia hanya mengambil langkah dan berjalan ke udara. Sementara Ling Er tersenyum, dia menepuk kepala Cerane dan berkata, "Senior, ikuti Ling Er." Dengan itu, Cerane terbang ke langit dalam lengkungan yang indah. Wang Lin mengikuti dengan senyum pahit dan menghilang di cakrawala. Sepanjang jalan, Ling Er sangat senang dan terus-menerus tertawa ketika burung bangau terbang. Lonceng di pergelangan tangannya terus berdering dan menyatu dengan tawanya untuk membentuk suara yang hampir seperti surga. Sangat nyaman bagi Wang Lin untuk mendengarkan. Melihat Ling Er di belakang Derek, Wang Lin menghela nafas. Dia bisa melihat bahwa dia benar-benar bahagia. Selain dari masa kecilnya, dia jarang memiliki saat-saat di mana dia bahagia seperti gadis ini. Tidak butuh waktu lama bagi burung bangau untuk tiba di puncak yang sangat tinggi yang menembus langit. Ada awan yang mengelilingi puncak. Sepotong merah dari matahari terbit menyentuh puncaknya, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Puncaknya tersembunyi di antara awan dan dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Sepintas, terlihat sangat alami. Ada kegelapan yang berfluktuasi tepat di belakang puncak. Itu adalah lautan tak berujung dari planet ini. Derek menjerit saat melewati awan dan menuju ke puncak. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di puncak dan mendarat. Ling Er melompat dan melayang seperti kupu-kupu. Ketika lonceng di pergelangan tangannya berdering, dia mendarat di atas batu biru. "Senior, cepatlah datang." Saat angin gunung bertiup, itu meniup rambutnya dan membuatnya menutupi sebagian kecil wajahnya. Akibatnya, ini menyebabkan dia menampilkan kecantikannya yang luar biasa. Rambut hitam yang mengalir dan wajahnya yang sempurna semuanya mendarat di mata Wang Lin. Daya pikat batin yang dimiliki Ling Er sebagai seorang gadis dengan akar roh air secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya ketika angin gunung bertiup. Ini dengan sendirinya tidak berarti banyak. Namun, matahari terbit dari timur dan kegelapan perlahan memudar. Cahaya oranye terang muncul di dunia seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur menghilang. Matahari terbit di belakang wajah indah Ling Er. Cahaya lembut mengatur suasana hati dan matahari terbit menjadi latar belakang. Adegan senyum Ling Er sementara rambutnya menutupi sebagian pipinya akan selamanya tetap dalam pikiran Wang Lin. Kekaguman memenuhi mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan mendarat di atas batu. Dia diam-diam melihat matahari terbit, meskipun hatinya dalam kondisi yang sangat aneh. Ling Er tidak berbicara tetapi memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia menatap Wang Lin, yang sedang melihat matahari terbit, dan mengungkapkan senyum. Baru setelah matahari terbit sepenuhnya, Ling Er menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Sebelum kakak Sue datang ke planet ini, aku sering datang ke sini sendirian untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam." Ketika dia melihat matahari terbit, Wang Lin perlahan berkata, "Ini sangat indah." Pada saat itu, dia secara tidak sengaja terbenam dalam keadaan yang sangat aneh. Meskipun pendek, itu tak terlupakan. Dalam keadaan aneh itu, dia samar-samar melihat sesuatu, tetapi setelah dengan hati-hati memikirkannya, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan itu adalah pertama kalinya Wang Lin menemukannya. Suara laut datang dari kejauhan dan benar-benar menyatu dengan ketenangan di daerah itu. Tidak ada ketidaknyamanan di telinga sama sekali ketika mendengarkan suara ini. Setelah waktu yang lama, Ling Er dengan lembut berkata, "Senior,
Ling Er ingin tahu apa itu raksasa yang muncul tadi malam. Wang Lin melihat ke kejauhan. Matahari sudah terbit, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, itu hanya roh harta karun dari salah satu harta karunku. Ling Er menggigit bibir bawahnya saat dia melihat Wang Lin. Dia menggelengkan kepalanya. Senior tidak perlu mencoba menipu Ling Er. Saya tahu bahwa itu bukan roh harta karun tetapi keberadaan yang sudah punah sejak dulu. Mereka dulunya adalah eksistensi terkuat di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin sedikit menyipit dan dia dengan tenang berkata, mengapa kamu berkata begitu? Ling Er menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Setelah sekian lama, dia mengepalkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Ada perasaan aneh bercampur di dalam ketika dia melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, Junior selalu memiliki mimpi di benaknya sejak kecil, dan aku sering kehilangan diriku di dalamnya. Dalam mimpi itu, saya telah melihat raksasa yang muncul tadi malam. Meskipun itu tidak sama, mereka berdua memiliki bintang di antara alis mereka. Ling Er tidak pernah memberitahu orang lain tentang ini. Dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun. Namun, ketika menghadapi Wang Lin, dia memiliki perasaan aneh dan mengatakan kepadanya rahasia terbesarnya. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia secara bertahap mengerutkan kening saat menatap Ling Er. Dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakannya. Dia telah mendapatkan warisan pengetahuan dari Tusi, dan tidak ada dalam ingatan Tusi tentang interaksi dengan manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Memimpikannya dewa kuno terlalu absurd. Wang Lin tidak lagi menatap Ling Er dan terus melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, ia dengan datar berkata, matahari terbit telah berlalu dan saya telah menjawab pertanyaan Anda. Kamu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini untuk sedikit memahami, dan saya tidak ingin diganggu. Ekspresi Ling Er langsung pucat dan dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Setelah merenung sedikit, Ling Er mengungkapkan tatapan tegas. Dia tidak selemah dia melihat keluar. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mudah mundur. Tanpa ragu-ragu, Ling Er berlutut di tanah dengan satu lutut dan tangannya membentuk bentuk botol harta. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang ramping, dan membuat gerakan yang telah dia lakukan ribuan kali dalam mimpinya. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit, dan itu seperti sambaran petir yang meledak di benaknya. 5 bintang dengan cepat muncul di antara alis Wang Lin. Ini adalah salah satu dari beberapa kali bintang dewa kuno muncul tanpa kendali, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Ekspresi Wang Lin berubah sedikit, seolah-olah ada kekuatan aneh yang terbangun di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ingatan Tusi melintas di benaknya. Mata Ling Er tidak berkedip saat melihat Wang Lin. Saat bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Itu seperti awan dengan cepat berlalu, dan matanya bersinar. Tubuhnya gemetar seolah ingatan tersembunyi di tubuhnya telah dilepaskan. Dia sedang kesurupan. Peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi itu telah muncul di hadapannya. Dia berlutut dengan satu kaki di atas altar dan banyak orang bernyanyi di sekitar altar. Berlutut di atas altar, dia memegang gerakan botol yang berharga saat dia memandang ke langit dan mengeluarkan suara lembut tapi aneh. Awan bergejolak dan meraung seperti ombak yang marah. Awan berpisah untuk mengungkapkan langit biru dan sosok besar. Hanya ada 5 bintang di antara alis dari figur ini, tetapi dia memberikan tekanan kuat dan aura yang unik pada garis keturunan kerajaan. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli pada apapun di dunia. Tatapan dinginnya jatuh di mata Ling Er. Dewa kuno ini adalah Wang Lin. Dalam mimpi itu, wajah Ling Er dipenuhi dengan rasa hormat. Saat Wang Lin muncul, dia dengan lembut berkata, biar klan bulan kuno Muling berdoa kepada dewa kuno untuk turun dan memberi kita kekuatan untuk melawan klan menara. Pada saat yang sama, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengungkapkan penghormatan yang sama. Mereka semua mulai bernyanyi, menciptakan badai yang menyapu daerah itu. Tanda bulan yang cerah muncul di antara alis mereka dan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Klan bulan kuno telah menyiapkan energi asal yang cukup untuk dewa kuno. Terimalah. Dalam ilusi itu,
botol berharga di tangan Ling Er melayang. Pada saat ini, semua orang di sekitar altar mulai melantunkan mantra, dan tanda bulan di antara alis mereka bersinar. Kemudian jumlah energi asal yang tak terbayangkan terkondensasi di antara alis mereka dan melesat ke altar. Helai energi asal bergerak seperti naga menuju altar dan berkumpul ke arah botol yang dibentuk oleh tangan Ling Er. Semakin banyak energi asal berkumpul di antara tangan Ling Er, botol berharga menjadi korporeal. Saat dia mengangkat tangannya, botol itu terbang ke udara dan berubah menjadi siklon seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin. Topan ini tidak cepat pada awalnya, tetapi ketika terbang, ia melaju cepat, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam. Itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menghilang. Dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin mengangkat jari kanannya dan menunjuk ke bawah. Gelombang kuat kekuatan dewa kuno bergegas ke Ling Er di altar. Kemudian kekuatan ini berubah di dalam tubuhnya dan terbagi menjadi ribuan bagian menjadi tubuh semua orang di sekitar altar. Pada saat ini, Ling Er merasa pusing, lalu dia jatuh dan pingsan. Ilusi menghilang, langit masih langit dari planet Water Spirit dan puncaknya masih diselimuti awan. Suara ombak terkadang terdengar. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Ling Er pingsan seperti yang dia lakukan dalam ilusi. Wang Lin berdiri tidak jauh dari sana dan kebingungan memenuhi matanya. Wang Lin menatap langit di kejauhan dan diam-diam merenung. Sebenarnya, ketika Wang Lin melihat Ling Er membuat tanda tangan botol berharga itu, seolah-olah sesuatu telah terbangun dari warisan yang diperoleh Wang Lin dari Tusi. Itu seperti memori yang tidak seharusnya ada telah dibuka sebelum Wang Lin. Selama zaman kuno, selain menghancurkan planet untuk mendapatkan energi asal, para dewa kuno datang dengan metode lain. Mereka mendapatkannya dari orang-orang, dan dengan demikian keberadaan budak dewa menjadi. Ada siklus reinkarnasi di dunia ini. Setiap budak dewa secara pribadi dicap oleh dewa kuno. Berdasarkan kekuatan para dewa kuno, jumlah kekuatan yang diterima setiap budak dewa akan berbeda. Namun, merek pada Ling Er terlalu kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, merek itu masih ada dalam jiwanya. Jika bukan karena merek, dia tidak akan mengingat masa lalu dari tahun-tahun yang lalu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Ling Er bukan satu-satunya yang melihat ilusi itu, Wang Lin juga melakukannya. Ini terutama benar ketika pusaran energi asal yang ditawarkan oleh semua orang memasuki dewa kuno. Wang Lin merasakan panas dari antara kedua alisnya, seolah ada kekuatan yang masuk. Namun, kekuatan ini sangat lemah. Itu hanya satu untai, tapi itu sangat sulit. Setelah memasuki tubuhnya, itu menjadi bagian dari kekuatan dewa kuno. Tanda ekstra muncul di antara alis Ling Er. Tanda ini berkedip-kedip dan tampaknya agak terhubung dengan detak jantung Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali jantung Wang Lin berdetak sekali, tanda itu akan berkedip. Jika suatu hari hati Wang Lin berhenti berdetak, tanda itu akan runtuh dan mengambil nyawanya. Jika jiwa runtuh, maka semuanya akan dihancurkan dan tidak akan ada kesempatan untuk reinkarnasi. Jika dewa kuno mati, budak dewa akan mengikuti. Hanya ada satu penjelasan untuk Ling Er bisa terus ada dalam siklus reinkarnasi. Sementara Wang Lin merenung, matanya bersinar. Dewa kuno yang membuat merek itu tidak mati. Aku baru saja masuk dan menggantikan pemilik asli dari budak dewa ini. Tanda saya sekarang telah menggantikan tanda sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini. Meskipun dewa kuno sebelumnya tidak mati, dia telah kehilangan semua kekuatannya dan lebih lemah dariku. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasakan niat baik terhadap Ling Er. Awalnya dia mengira itu karena dia memiliki akar roh air, yang membuatnya mengenang masa lalu dan merasa menyesal tentang apa yang terjadi. Namun, Wang Lin mengerti bahwa ini bukan masalahnya. Itu karena dia memiliki jejak merek budak dewa dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Kupikir aku sudah mengerti segalanya tentang dewa kuno Tusi, tapi sepertinya beberapa ingatan masih tersegel. Ini mungkin karena aku masih kehilangan kristal ingatan ketika aku mendapatkan warisan pengetahuan. Jika saya bisa mendapatkan kristal terakhir itu, warisan pengetahuan akan benar-benar lengkap. Waktu cepat berlalu,
dan tanpa diketahui, matahari terbenam. Saat cahaya menghilang dan bumi diselimuti kegelapan sekali lagi, Wang Lin perlahan tenggelam dalam kondisi aneh itu sekali lagi. Dalam kondisi ini, dia benar-benar dalam damai dan telah membuang semua kekhawatirannya. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah matahari terbit dan terbenam. Selalu ada sesuatu yang bergema di hadapannya, tapi Wang Lin tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu keadaan apa yang sedang dialaminya atau apa yang dia cari. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, indera rohaninya sangat kuat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia bisa memahami dan memahaminya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Wang Lin tidak tahu bahwa dia saat ini berada di perbatasan salah satu dari 3 alam besar dari zaman kuno, alam Si. Realem Si tidak sekuat Ji Realem atau misterius seperti Dao Realem, tapi sejak awal, itu peringkat nomor 1 di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu dari mana alam Si berasal atau bagaimana cara memasukinya. Sepanjang sejarah kultivasi, bahkan di zaman kuno, jumlah orang yang memasuki alam Si sangat rendah. Meskipun tidak serendah Ji Realem, masih belum banyak. Namun, yang aneh adalah bahwa bahkan mereka yang memasuki dunia Si tidak tahu bagaimana mereka memasukinya. Juga, mereka hanya tetap di alam Si untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Rumor di seluruh dunia mengatakan bahwa alam Ji, Dao, dan Si adalah perubahan energi spiritual. Setelah Anda memasuki dunia, Anda akan selamanya tinggal di sana. Banyak yang mendukung teori ini, tetapi selain dari beberapa catatan Ji Realem, banyak yang tidak tahu apakah ini benar. Hampir semua dari mereka juga bingung. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang mempelajari 3 alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung percaya bahwa alam Dao dan Si terbagi antara energi spiritual dan indera ilahi. Ji Spiritual Energy, Ji Divine Sense. Energi spiritual Dao, Dao Divine Sense. Pada zaman kuno, mereka yang bisa memasuki alam Si sebagian besar melakukannya melalui energi spiritual. Pada saat itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Namun, jumlah waktu Si Realem bertahan terlalu singkat, sehingga manfaatnya tidak terlalu besar. Semua ini berubah ketika catatan alam Si ditinggalkan oleh seorang kultivator bernama Liu Wen.